Lah di masjid itu, Masjid Quba namanya, itu ada seorang dari Ansor, orang Madinah yang jadi imam di situ. Cuma ada satu keanehan, kan kullama iftataha suratan yaqra biha lahum fis shalah mimma taqra bihi iftatah qul huwallahu ahad. Tatkala ngimami, maka surat yang pertama kali dibaca adalah surat Kulhu. Maksudnya setelah Fatihah. Ini sudah maklum karena Fatihah itu setiap rakaat. Cuma ada juga ulama yang mengambil kesimpulan bahwa masih gak Fatihah gak popo, berarti wong iki lho iftataha. Ngawiti, berarti kulhu cukup. Memahami dari hadis ini. Jadi kadang orang berbeda pendapat itu bukan beda hadis, hadisnya satu, pemahamannya yang berbeda. Pasti mulai, maksudnya setelah waladhdallin amin langsung baca kulhu hatta yafruwa minha, sampai setelah selesai kulhu thumma yaqra'u suratan ukhra maha, kemudian baru ditambah surat yang lain. Wa kana yasna dzalika fi kulli rakaah, dan itu dilakukan setiap rakaat. Jadi rakaat kedua Fatihah, kulhu, surat yang lain, seperti itu. Lah model seperti ini enggak diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena tidak pernah ada model seperti itu, maka makmum jamaah di Masjid Quba protes. Imam, innaka taftah bihadis surah, sampean niku lek maca surat kulhu, tapi sampean niki tidak melihat bahwasanya kulhu cukup. Kok sik kurang? Mestinya kan kulhu kan cukup. Apa sampean kok sik nambah surat lain? Kenapa kok suratnya sampai double? Mari Fatihah double, kulhu dengan surat yang lain. Mbok yo fa imma taqra'u biha, sampean cukup baca surat kulhu, wa imma an tada'aha, kemudian atau sampean baca kulhu tok, utawa liyane kulhu sampean tinggalkan kulhu tapi diganti dengan surat yang lainnya. Ngono kan wis cukup. Lah apa sik kulhu. Dadi iki luwih nemen teko imam tarawih. Imam tarawih kan kulhu. Itu pun kalau 2 rakaat kan rakaat terakhir tok sing kulhu. Sik lumayan. Ini rakaat pertama kulhu, rakaat kedua kulhu. Tapi plus surat. Kulhu plus surat yang lain. Begitu diprotes seperti itu, apa kata imam? Ma'ana bitarikiha. Aku gak sudi ninggalno surat kulhu. In ahbabtum an a'ummakum bidzalik fa'alt. Kalau memang kalian seneng aku tadi imam, aku ya tak ngimami ning kene ning masjid kene. Wa in karitum taraktukum. Lek pancen sampean gak seneng aku ngimami ning kene, ya aku gak kate dadi imam. Wis, golek imam liya wis. Sampean gak seneng nang aku. Tapi ternyata wa kanu yarawna annahu min afdalihim. Para sahabat Ansar meyakini orang tersebut adalah orang yang paling utama untuk menjadi imam di situ. Enggak ada lain. Wa karihu an ya'ummahum ghairuhu, dan mereka tidak mau diimami oleh selain orang itu. Ya kan repot ah. Makmumnya protes, kenapa dengan bacaan kulhu itu setiap rakaat itu kemudian ditambah dengan surat yang lain. Begitu diprotes, imamnya gak, aku gayaku lek ngimami ya kulhu ngono iku. Lek sampean gak seneng, sampean golek imam liya. Tapi makmumnya enggak mboten jenengan mawon. Mereka tidak ingin diimami oleh orang lain gitu. Enggak ada titik temu akhirnya. Karena enggak ada titik temu, akhirnya tatkala Kanjeng Nabi datang ke Kuba, wah kebenaran ini. Langsung lapor pusat ini. Dilaporkan masalah ini, ya Rasulullah, gimana ini imam kita di sini? Emangnya kenapa? Dia itu kalau ngimami Kanjeng Nabi itu pakai mari Fatihah kulhu surat lain. Rakaat kedua Fatihah kulhu surat lain. Itu. Wis tak kandhani Kanjeng Nabi. Tapi pancet ta imame. Tapi lek kula digenti sing lirane, emoh Kanjeng Nabi niku mawon. Dipanggil sama Kanjeng Nabi. Ya fulan, ma yamna'uka an taf'al ma ya'muruka bi ashabuk. Fulan, imam sip. Bener sampean ngono-ngono. Nggih Kanjeng Nabi leres. Terus kenapa kamu tidak menuruti
permintaannya makmum tadi itu. Untuk ngimami cukup dengan kulhu utawa surat yang lain tanpa kulhu. Wa ma yahmiluka ala luzum hadis surah fi kulli rakaah. Kenapa sampean kok kulhu terus? Apa kata dia? Faqal inni uhibbuha. I love it. Kulo tresno banget Kanjeng Nabi ten surat kulhu. Aku cinta kepada kulhu, surat Ikhlas. Maka aku tidak rela pada waktu aku membaca Fatihah kecuali aku baca kulhu. Saking tekok senengi kulo ini enggak ridho kowe. Gak srek lek rakaat pas maca surat itu gak maca kulhu. Oh ngono dah ya. Apa jawaban Kanjeng Nabi? Apa Kanjeng Nabi marah? Oh awakmu mengada-adakan sendiri bid'ah neraka. Napa wonten? Ini sholat kayak dolinan niru sapa awakmu? Mboten. Setelah ngerti alasannya, loh alasannya ditanya dulu, kenapa kok seperti itu? Seandainya mungkin Kanjeng Nabi mboten apal lintune kulhu tok. Mungkin Kanjeng Nabi menyarankan, mbok yo ditambah yo apa lah, wis apalno liyane kan gitu. Tapi karena jawabannya berbeda, karena cinta kepada surat kulhu, aku tidak rela meninggalkan surat kulhu. Apa jawaban Kanjeng Nabi? Hubbuka iyyaha adkhalakal jannah. Kecintaanmu kepada surat kulhu memasukkanmu ke surga. Gara-gara kamu cinta kulhu, maka kamu masuk surga. Loh, maka jangan diremehkan surat kulhu. Tetelek taraweh balak-balik kulhu. Swarga. Loh. Jangan diremehkan. Hadisnya sahih, ini sahih Bukhari, asahul kutub ba'dal Quran. Sesahih kitab setelah Al-Quran dan sahih Bukhari, dan ini berarti nyata seperti itu Rasul dawuhaken ngoten. Jadi ini dawuh bukan hoax. Bukan palsu. Ini betul Kanjeng Nabi sing dawuh, kecintaanmu kepada surat kulhu menyebabkan kamu masuk surga. Dan alhamdulillah itu dipraktekkan oleh orang-orang NU itu. Pasti kulhu, gak ketinggalan. Rakaat kedua pasti kulhu. Lek salat sunnah, apa kan mesti kulhu itu. Dan juga seneng surat kulhu. Kenapa? Itu mengajarkan kepada kita ikhlas. Karena surat kulhu itu disebut dengan surat Al-Ikhlas. Dan ikhlas itu ya harus seperti surat kulhu. Kul a'udzu birabbil falak. Disebut dengan surat Al-Falak karena ada kata Al-Falak di dalamnya. Kul a'udzu birabbin nas disebut dengan An-Nas karena ada kata An-Nas di dalamnya. Tapi kul huwallahu ahad, lo kok dijenengi Al-Ikhlas? Emang ada ikhlasnya di dalam? Justru itu karena tidak ada kata ikhlas, itu disebut dengan ikhlas. Maka ikhlas itu tidak nyebut. Ngapain sedekah diumum-umumkan namanya? Gak diterima oleh Gusti Allah. Sedekah itu loh, ada dari hamba Allah. Lah, kayak gitu hamba Allah, itu hamba Allah 1 juta. Ya kayak begitu. Tahu nggak hamba Allah itu siapa? Nggak ngerti. Saya. Yo Pak Po. Maka surat Al-Ikhlas enggak disebut ikhlas. Ya. Qul huwallahu ahad. Maka kalau mau ikhlas ya jangan disebut-sebut. Tapi disebut pun enggak apa-apa kalau memang ingin ditiru oleh orang lain, ya. Karena sama baiknya orang sedekah itu mau dipamerin, maksudnya mau diketahui orang banyak, tidak apa-apa. Di masjid ada sumbangan dari Pak ini, siapalah sekian juta, tidak apa-apa. In tubdus shadaqat fa ni'mah. Kalau memang diperlihatkan enggak apa-apa, yuk api-api wae. Tidak masalah. Karena apa? Ikhlas itu apa? Ada di dalam hati. Ikhlas itu tidak niatnya. Ikhlas. Kalau niatnya supaya wong iku cek niru aku, cek sedekah pisan, malah bagus. Itu malah oleh ganjarannya orang sedekah setelahnya.
Man sanna fil Islam sunnatan hasanatan, masuk kategori itu. Dan orang ikhlas itu simpel, gak ruwet. Podo karo simpelnya surat kulhu, kan gak ruwet, gampang, mudah urusannya. Kalau memang gampang ya digawe gampang. Orang sekarang itu gampang digawe ruwet. Wong mangan jajan iki lho, kari ngemplok tok ngono. Ngono sik diputer, dicelupin. Lha ya kan repot. Repot iku. Jadi simpel aja, urip niku simpel. Kayak kulhu, ya ngono iku sing mlebu swarga, gak ruwet. Urusane gak ruwet. Sehingga banyak disukai orang. Makanya kenapa orang kita itu suka kulhu? Karena gak ruwet. Surat Al-Ikhlas. Ada cerita, ada wanita cantik di satu desa, disukai banyak pemuda. Akhirnya lomba-lomba ngelamar, 3 pemuda maju, datang ke rumahnya. Kok pas barengan 3 ini? 3 pas barengan, minta kepada bapaknya 3 pemuda. Bapak itu takmir masjid. Karena takmir masjid, ya tentu melihat atau mempertimbangkan calon menantu itu ya dengan yang berhubungan dengan masjid. Isok maca Quran ta ora. Siapa kamu namanya? Oh, kula niki Tharik. Oh, Tharik. Apal enggak surat bersama Tharik? Apal, ayo baca, dibaca. Yang kedua, kamu siapa? Kula Anas. Oh, Anas. Apal surat Anas? Apal, baca. Sing nomor 3 ndur wedhek, jenenge Ali Imran. Aduh, ya apa? Nderwedek ya, aduh, ya apa? Ayo, kamu siapa namanya? Kulo Al Imron, tapi di kampung kulo ini diceluk kulhu. Orang ikhlas itu akan banyak disukai orang-orang sebagaimana kulhu disukai banyak orang. Ikhlas. Mulane niku dadi wong sing ikhlas. Dan santri kudu dadi wong sing ikhlas. Maka saya katakan santri itu ibarat ban serep. Ngerti? Di mobil itu ada ban serep. Ban serep itu rata-rata dia tersembunyi. Tapi dia akan muncul tatkala dibutuhkan. Ban bledos, iso diganti. Kan nyengit, ada di bawah itu gak kelihatan. Tapi sebagian misalnya di jeep itu ada yang tampak memang. Artinya santri itu pas dadi santri ono sing tampak, ada sing nyengit. Tapi kalau memang dibutuhkan baru dia muncul ya. Itu jenenge santri. Dan dia tidak pernah memperdulikan mau ban depan sing bledos, ban belakang sing bledos, dia tetap bisa ganti. Artinya apa? Tatkala santri pulang, ndek ngarep iso, ndek mburi yo iso. Depan bisa, belakang bisa, kanan kiri oke. Santri kudu ngono. Nang ngarep iso, aja sampai nang ngarep wedi, nang mburi tok. Ono sing model ngono. Nang mburi tok. Gak pede, gak opo nang mburi, ndak oleh santri model ngono. Tapi kadang ada kepedean kudu nang ngarep tok. Lek gak nang ngarep moh. Lho yo gak apik ngono iku. Ya santri koyo ban iku. Pokoknya mana yang dibutuhkan di depan maju. Dibutuhkan yang di belakang dia mundur. Posisinya ban itu. Ya ngono iku jadi santri iku padha karo ban serep. Sesuai kebutuhan ya. Maka santri itu identik dengan sarung. Nanti saya sebut namanya nanti jadi sponsor. Sarung ini gitu ya. Resmi bisa, santai bisa gitu katanya. Gak tutulan sarung. Kalau disebut nanti jualan sarung nanti. Maka jadi santri kudu siap-siap. Ojo dadi santri sing koyok ban gembes. Ban serepe gembes, pas bledos digenti, gembes gak iso dipakai lah iki sing lemprek. Wae ngaji turu. Sekolah turu. Meleke kapan? Pas mangan. Repot.
Maka surat kulhu itu pendek tapi luar biasa. Jangan diremehkan yang kecil. Makanya surat kulhu disebut dengan surat ikhlas, karena orang yang ikhlas itu akan besar pahalanya. Sebagaimana surat kulhu pendek, tapi kata Kanjeng Nabi fa innaha ta'dil thulutsal Qur'an. Kulhu itu setara dengan sepertiga Al-Qur'an. Al-Quran 30 juz berarti setara dengan 10 juz. Saya mau kulhu sepisan padha karo 10 juz. Ping telu hatam Quran. Dadi lek sampean ziarah kubur apa maca Fatihah, yes, sertakan kulhu ping telu. Iku padha karo menghadiahkan hatam Quran. Mulane iku santri-santri insyaallah ahli Quran kabeh. Oh, lek santri Anur 2 pokok bendino hatam Quran. Lho oh bendino hatam soalnya mau cokul huping telu. Lho sing penting kan ganjaran ya. Ganjaran. Lek syukur moncone tok burung tentu ya. Nanti ada 3 orang pertama kali dihakimi sama Allah, 3 orang. Salah satunya adalah qari sing ahli maca Quran. Diceluk. Lapo ae awakmu nek donya? Anu Gusti kula niku maca Quran ya. Ngulang Quran, kula niku kabeh krana panjenengan. Napa pirsa Gusti Allah? Kadzabta, gedabur awakmu. Awakmu ngaji ngono iku ben dilem, awakmu qori. Duduk qora, ya qori. Dan tatkala kamu di dunia, kamu sudah mendapat balasan karena tujuanmu telah tercapai, orang-orang sama semuanya. Oh itu loh, namanya fulan al-qari. Disebut di mana-mana al-qari, qari wis kabeh. Saiki gak usah njaluk balasan nang aku. Malaikat seretan nang neraka. Dicekel sikile, dilempar sama malaikat. Mlebu neraka. Loh. Kenapa? Tidak ikhlas. Mula ojo remehno kulhu. Kulhu pendek tapi disebut dengan ikhlas, maka setara sepertiga Al-Qur'an.